Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Naya dengan NIM 230 501 502 050. Kelas PBSIE mata kuliah pengantar pendidikan. Baik, materi yang saya bawakan yaitu tantangan pendidikan di era digital. Materi yang pertama yaitu mengenal era digital. Era digital telah membawa perubahan besar di berbagai aspek kehidupan termasuk pendidikan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK telah mengubah cara kita mengakses pengetahuan, berkomunikasi, dan belajar. Pendidikan tidak lagi terbatas pada ruang kelas fisik, melainkan telah menambah ke ruang digital melalui platform e-learning, aplikasi pendidikan, dan media sosial. Meski teknologi membawa banyak manfaat, era digital juga menghadirkan berbagai tantangan yang harus diatasi untuk memastikan pendidikan tetap relevan, inklusif, dan efektif. Bentuk digital di sini sangat beragam, misalnya perubahan kebiasaan masyarakat dari transaksi belanja yang sebelumnya secara luring menjadi daring, kebiasaan membaca buku cetak menjadi buku digital atau e-book, komunikasi dari SMS menjadi pesan instan di WhatsApp dan Telegram, dan lain-lain. Kepraktisan dan efisiensi dari segi biaya, waktu, sampai tenaga yang ditawarkan oleh teknologi digital membuat perkembangannya yang masih pasif diterima secara positif oleh masyarakat tak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Materi yang kedua yaitu perubahan paradigma pendidikan di era digital. Perubahan teknologi telah menciptakan transformasi signifikan dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang dulunya berbasis buku teks dan kuliah tatap muka, kini telah berkembang menjadi pengalaman yang lebih interaktif dan mandiri melalui platform digital e-learning. Dan sumber daya pendidikan yang berbasis teknologi telah memberikan yang lebih luas terhadap informasi. Namun, perubahan ini juga menuntut adaptasi dari berbagai pihak, termasuk guru, siswa, serta institusi pendidikan. Era digital tidak hanya mengubah metode pembelajaran, tetapi juga mengubah keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Keterampilan seperti pemecahan masalah kompleks dan pemikiran kritis, serta kolaborasi dan literasi teknologi menjadi semakin penting. Sistem pendidikan harus bisa merespons perubahan ini dengan memperbarui kurikulum dan metode pengajaran. Nah, materi yang ketiga yaitu tantangan pendidikan di era digital. Yang pertama, kesenjangan akses teknologi. Salah satu tantangan terbesar di era digital adalah kesenjangan akses terhadap teknologi. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama ke perangkat teknologi seperti komputer, tablet, atau internet yang stabil. Yang kedua, kesiapan guru dan tenaga pendidikan. Teknologi digital memerlukan keterampilan baru dari guru dan tenaga pendidikan, namun tidak semua guru siap atau terampil dalam memanfaatkan teknologi untuk mengajar. Yang ketiga, perubahan pola belajar siswa. Generasi digital atau Gen Z yang tumbuh di era teknologi cenderung dibandingkan generasi sebelumnya. Mereka terbiasa dengan akses cepat terhadap informasi melalui internet dan media sosial serta memiliki perhatian lebih singkat. Yang keempat, keamanan dan data privasi. Dengan semakin maraknya penggunaan teknologi dalam pendidikan, isu keamanan, data, dan privasi menjadi perhatian utama. Banyak platform e-learning dan aplikasi pendidikan yang mengumpulkan data pribadi siswa, mulai dari informasi identitas hingga data perilaku belajar. Yang terakhir, ketergantungan pada teknologi. Meskipun teknologi telah mempermudah proses pembelajaran, ketergantungan yang berlebihan pada teknologi juga menimbulkan tantangan. Ketergantungan ini bisa menyebabkan siswa kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis dan kreatif secara mandiri tanpa bantuan alat digital. Materi yang terakhir adalah solusi mengatasi tantangan pendidikan di era digital.
Yang pertama, memperluas akses teknologi. Untuk mengatasi kesenjangan akses teknologi, pemerintah dan lembaga swasta harus bekerja sama dalam menyediakan infrastruktur teknologi yang lebih merata. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan guru. Guru harus dibekali dengan pelatihan yang memadai agar mereka bisa memanfaatkan teknologi secara efektif dalam proses pengajaran. Yang ketiga, peningkatan literasi digital untuk siswa. Selain guru, siswa juga perlu dibekali dengan literasi digital yang baik. Literasi digital mencakup kemampuan menggunakan teknologi secara bijak, memverifikasi informasi yang diperoleh dari internet, serta menjaga privasi dan keamanan data siswa. Yang terakhir, menjaga keseimbangan antara pembelajaran digital dan tatap muka. Meskipun teknologi memudahkan akses pendidikan, interaksi tatap muka tetap penting untuk aspek sosial dan emosional siswa. Sistem pendidikan di era digital harus berusaha untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara belajar online dan tatap muka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.